Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ete Marete di Akuntansi Yud. Nah, kali ini Ete mau membahas materi tentang brevet ya, itu brevet A ya. Materinya mengenai NPWP. Oke, Ete izin share screen. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai belajar, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Di depan ini di layar, Tete udah membuat materi PPT-nya ya. Kita akan membahas NPWP dan pengusaha kena pajak. Lanjut slide kedua. Oke, ini agak kebesaran, kita kecilin dikit. Oke, naikin. Di sini NPWP, PKP part 1 ya. Nanti ada part 2-nya karena biar nggak overload ilmu ya. Jadi sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit, oke? NPWP sendiri itu merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak ya. NPWP itu apa? Ini ada tandanya, yaitu MPWP itu sebagai tanda pengenal identitas wajib pajak dalam hal administrasi dalam perpajakan. Ya, kira-kira kita lanjut ke yang ketiga. Slide ketiga, di sini terintegrasi ya sesuai pasal 2 ayat 1A 10 bahwa NIK sebagai identitas wajib pajak orang pribadi. Jadi waktu itu kan ada nomor NPWP ya, berbeda kartu dengan NIK atau KTP. Nah, sekarang itu disamain gitu. Itu dimulai sejak tahun 2023. Oke, lanjut. Apa sih fungsi dari NPWP? Oke. Fungsi NPWP yaitu, maaf ini I-nya jadi ada. Oke, yaitu yang pertama yaitu sebagai identitas dan bukti untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas wajib pajak itu sendiri ya. Lalu yang kedua itu yaitu besaran tarif pajak berbeda bagi yang memiliki NPWP atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu mudah untuk mengurus restitusi nih, kayaknya itu salah nih nulisnya. Restitusi, tunggu dulu, kita cek dulu ya. Restitusi. Restitusi. Ini itu salah nulis restitusi. Ada resnya ini, restitusi. Bukan nulis sih, ngetik restitusi ya, atau pengembalian jika ada lebih bayar pada perpajakan ya, oke. Selanjutnya siapa sih yang wajib memiliki NPWP? Nah, yang wajib memiliki NPWP yaitu wajib pajak ditujukan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan registrasi ke kantor Dirjen Pajak setempat ya. Nah, kemudian ada dua macam ya yang wajib NPWP ya. Yang wajib memiliki NPWP, yaitu yang pertama ada orang pribadi, yang kedua yaitu badan atau pengusaha kena pajak atau PKP ya. Selanjutnya di sini untuk NPWP itu secara jabatan
seperti ini. Jika wajib pajak sudah memenuhi kriteria subjektif dan objektif, Dirjen Dirjen Pajak dapat menetapkan NPWP secara jabatan jika WP tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP. Lalu selanjutnya di sini ada kriteria pemilik NPWP, yaitu yang pertama ini ada, coba ini agak dinaikin dikit layarnya, ketutupan. Nah, yang pertama ada orang pribadi ya, atau OP. Nah, yaitu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Terus wajib pajak OP itu pribadi, orang pribadi ya, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, namun penghasilannya itu melebihi PTKP. Nah, lalu di sini ada wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya terpisah dari suami. Nah, yang kedua ini ada badan, yaitu PKP. Kriterianya yaitu PKP yang memungut PPN atau PPNBM terutang. Lalu yaitu badan sebagai pemungut. Aduh, ini salah lagi. Salah ketik. Pemungut atau pemotong pajak ya. Nah, yang ketiga ini adalah sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai undang-undang peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya kita next ke bagaimana sih cara mendapatkan NPWP. Nah, untuk mendapatkan NPWP ada dua cara, yaitu pendaftaran secara manual dan pendaftaran secara online. Untuk pendaftaran yang secara manual, kakak bisa datang ke kantor pajak, terus mengisi formulir, jangan lupa membawa fotokopi KTP dan KK asli atau SKPNS ya, bendaharawan pemerintah. Nah, yang kedua itu pendaftaran secara online ya. Kalau kakak nggak sempet nih ke TKP atau ke kantor pajak, kakak bisa mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak ya. Websitenya yaitu ereg.pajak.go.id garing daftar ya. Nah, jangan lupa siapkan lampiran yang dibutuhkan ya untuk diupload biasanya kan, atau buat diisi gitu. Belum sih, belum punya NPWP deh. Oke. Di sini selanjutnya, apakah bisa melakukan penghapusan NPWP? Nah, tentu saja bisa. Nah, tapi ada kayak ada syaratnya kayak gini. Nah, yang pertama ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu NPWP bisa dilakukan penghapusan ketika seseorang meninggal dunia. Untuk WPOP wajib pajak orang pribadi oleh ahli warisnya sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, lalu di sini ada yang kedua, yaitu untuk WP badan bisa dilakukan dengan penghapusan ketika secara penghentian atau penggabungan usaha ya. Nah, yang ketiga ini yaitu Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP jika tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang keempat yaitu untuk bentuk usaha tetap dalam atau BUT ya, BUT ya, itu apa ini? Ketika ini salah. Ketika menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Ya, oke, lanjut. Lalu sekarang kita akan bahas penghapusan NPWP. Nah, untuk WP wajib pajak orang pribadi, wajib pajak OP atau orang pribadi itu keputusan atas permohonan penghapusan NPWP adalah 6 bulan sejak tanggal permohonan. Lumayan lama ya. Nah, ini untuk WP badan
keputusan atas permohonan penghapusan NPWP-nya yaitu 12 bulan sejak tanggal permohonan, ini lebih lama lagi. Jadi mungkin kalau Eteh ada salah saat menerangkan atau dalam ketikan atau dalam ucapan, Eteh mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.